Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pastikan striker grade A yang akan dinaturalisasi timnas Indonesia bukan Ula Romeni. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa Ula Romeni bukanlah striker grade A yang akan dinaturalisasi. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ula Romeni menjadi salah satu pemain yang diincar oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Kepada kanal YouTube Voetbal Primeur pada 25 Maret lalu, Ula Romeni menyampaikan bahwa telah menjalin komunikasi dengan PSSI. Ya, kita telah menjalin komunikasi dengan Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir. Ya, suatu kebanggaan besar, karena nenek dan ibu saya lahir di sana, ungkap Ula Romeni. Bahkan, Romeni secara gamblang berujar bahwa PSSI ingin menaturalisasi dirinya dan bersiap membela Indonesia. Saya, agen dan Presiden PSSI, kita berbicara tentang apa yang mereka mau, naturalisasi. Mereka ingin saya di sana, membela timnas Indonesia, imbuh Romeni. Namun, kabar ini segera dibantah oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, betul bahwa akan ada 2 pemain naturalisasi yang akan bergabung. Saya belum memastikan, karena belum foto dan tanda tangan dengan saya. Memang akan ada 2 pemain naturalisasi, tetapi sebelum salaman, saya tidak akan bilang, ujar Erick Thohir. Mengenai posisi bermain, Erick Thohir memastikan bahwa ada 1 nama yang bisa bermain di banyak posisi. Sedangkan 1 nama lain berposisi sebagai striker. Untuk nama penyerang yang akan dinaturalisasi, Erick memastikan bukan sosok Ula Romeni. Salah satunya striker, tetapi perlu waktu. Striker ini untuk menjadi tulang punggung, saya pastikan bukan itu, Ula Romeni, tegasnya. Saya pastikan grade A, lebih matang dan lebih bagus dari Romeni, pasti sudah banyak yang tahu. Sudah banyak yang membicarakan profilnya, tutup Erick Thohir. Media Malaysia bandingkan kualitas pemain keturunan timnas Indonesia dan timnas Malaysia, bagai langit dan bumi. Media Malaysia, Metro.com membandingkan kualitas pemain keturunan timnas Indonesia dan timnas Malaysia. Mereka mengatakan kualitas pemain keturunan timnas Indonesia dan timnas Malaysia bagaikan langit dan bumi. Penilaian itu muncul karena semenjak diperkuat pemain-pemain keturunan, performa timnas Indonesia menanjak. Untuk pertama kalinya, timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Selanjutnya pada Maret 2024. Timnas Indonesia ketambahan pemain-pemain keturunan top seperti Jai Itzes, Ragnar Oratmangoen, Nathan Choeaon dan Tom Haye. Hasilnya, Timnas Indonesia berhasil menang back-to-back atas Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan itu membuat Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia selangkah lagi mentas di babak yang diikuti 18 negara top Asia, yang mana 6 negara di antaranya lolos ke Piala Dunia 2026 melalui babak tersebut. Seperti langit dan bumi, hal itu bisa disimpulkan jika melihat latar belakang dan kemampuan pemain baru keturunan Indonesia dibandingkan dengan tim Harimau Malaya saat ini, tulis Metro. Pemain-pemain keturunan baru Indonesia saat ini merumput di Eropa, yakni Jai Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Nathan Choeaon. Usia mereka berusia 23 hingga 29 tahun sehingga dapat digunakan Indonesia dalam jangka panjang, lanjut media Malaysia tersebut. Di sisi lain sejak beberapa tahun lalu, timnas Malaysia diperkuat 11 pemain keturunan. Mayoritas dari mereka bermain di Liga Super Malaysia. Beda level dengan Jai Itzes dan kawan-kawan. Sekalinya mentas di luar negeri adalah Dion Chols, itu pun cuma di Liga Thailand bersama Buriram United. Sayangnya, kehadiran naturalisasi Malaysia belum bisa mendongkrak performa timnas Malaysia. Skuad asuhan Kim Panggon rontok di fase grup Piala Asia 2023. Kesempatan mereka lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga tak terlalu besar. Nasib lain menimpa skuad Harimau Malaya. Meski belasan pemain keturunan didaftarkan sejak 2 tahun lalu, belum ada perubahan performa dari timnas Malaysia, tutup ulasan Metro. Pelatih Filipina, Tom Saintfiet, menyebut timnas Indonesia akan jadi tim terkuat di ASEAN, Asia Tenggara, jika diperkuat Ula Romeni dan Kelvin Verdong. Pelatih berusia 51 tahun itu seakan dibuat takjub atas kedua sosok calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut.
Sebelumnya, PSSI menyebut ada 2 pemain keturunan yang ditargetkan proses naturalisasi rampung pada Mei 2024. Dengan harapan, keduanya bisa tampil membela timnas Indonesia melawan Filipina dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama seluruh jajaran PSSI akan mengurus proses kedua pemain keturunan tersebut, semoga bisa tuntas pertengahan Mei, sehingga mereka bisa tampil pada bulan Juni besok, jelas Arya Sinulinga. Rupanya, kabar tersebut disoroti oleh pelatih baru Filipina karena tahu skuad Garuda akan menjadi lawan Filipina. Dalam wawancaranya kepada media, Tom Saintfiet mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim terkuat di ASEAN jika diperkuat Romeni dan Verdong. Indonesia akan menaturalisasikan 2 bintang Belanda lagi untuk bersaing menghadapi kami, ucap pelatih asal Belgia. Jika Romeni dan Verdong hadir, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuhnya. Tapi saya dan skuad akan menyiapkan yang terbaik untuk bisa mengalahkan Indonesia di hadapan puluhan ribu supporter mereka, tutupnya. Shin Tae-yong akui harus kerja keras untuk ambil hati pemain timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku berusaha keras untuk mengambil hati para penggawa skuad Garuda. Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar para pemain mau bekerja keras dan memberikan semua kemampuan terbaiknya. Shin terus berusaha membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Saat ini, tim Merah Putih sedang menempati ranking 135 FIFA. Sebelum kehadiran Shin, timnas Indonesia sempat berada di posisi 173 ranking FIFA. Kini, Garuda mengalami peningkatan cukup drastis di bawah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin mengaku untuk membuat timnas Indonesia bisa tampil apik bukanlah pekerjaan mudah. Sebab, ia harus berusaha keras untuk mengambil hati para pemain. Saya berusaha keras untuk memenangkan hati para pemain, kata Shin, dikutip dari Chosun, Rabu, 3 April 2024. Hal tersebut terlihat saat para pemain timnas Indonesia berlari ke kamar Shin, ketika tahu lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, sang pelatih dianggap sedang membangun generasi emas timnas Indonesia. Shin mengatakan pemain akan membayar kepercayaan jika pelatih mampu mendapatkan hatinya. Namun sehebat apapun seorang juru taktik, tetapi tak mampu mendapatkan hati pemain, maka tim tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Tim yang pemainnya berkorban demi pelatih tidak akan pernah runtuh. Jika para pemain tidak peduli pelatihnya bagus atau tidak, betapapun berbakatnya pelatihnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tegas Shin. Jika para pemain memutuskan, pelatih kami adalah orang yang sangat baik, dan saya ingin membalasnya, mereka mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan pelatih dan bekerja keras. Begitulah cara tim bersatu, tandas ex-nahoda timnas Korea Selatan itu. Meski belum bisa memberikan gelar, Shin mampu membuat sejarah bersama timnas Indonesia. Bahkan, skuad Garuda berpeluang untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.